Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada salah seorang murid bertanya kepada syekhnya, "Wahai syekh, berapakah setiap hari, berapakah banyak yang harus kami baca Al-Qur'an setiap harinya?" Maka syekh menjawab, "Tergantung seberapa besar keinginan Anda untuk bahagia di akhirat, maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan kalian untuk bahagia di akhirat." Maka takarannya adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ada dalam hati kita. Takarannya adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ada dalam kehidupan kita. Maka momentum Ramadan kita kali ini adalah sebagai langkah awal, sebagai starting point kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Khalid bin Walid adalah sahabat Rasulullah yang dikenal dengan ahli strategi perang. Hampir di 100 peperangan yang beliau pimpin tidak pernah mengalami kekalahan. Namun ketika beliau pulang ke rumah melihat Al-Quran, beliau menangis sembari mengatakan, "Syaghalatna ankal jihad." Wahai Al-Quran, kami jarang membacamu. Jihad telah menyibukkan kami untuk berinteraksi denganmu. Kalaulah Khalid bin Walid menyesal jihad merupakan hal yang menghalangi dia untuk membaca Al-Quran, lantas bagaimana dengan kita? Kita sering dilalaikan dengan dunia, kita sering dilalaikan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka momentum Ramadan kita kali ini adalah momentum untuk lebih dekat kita kepada Al-Quran. Minimal 1 kali hatam di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Minimal setiap habis melaksanakan sholat fardu 2 lembar kita membaca Al-Quran. Setiap sholat subuh, setiap selesai sholat subuh kita membaca 2 lembar. Kemudian setelah selesai sholat zuhur kita membaca 2 lembar berikutnya. Setelah selesai sholat asar kita membaca 2 lembar berikutnya. Setelah selesai sholat maghrib kita membaca 2 lembar berikutnya. Setelah tarawih kita membaca 2 lembar. Maka 1 juz kita baca setiap hari di bulan Ramadan. Kalau kita ingin 2 kali hatam, berarti minimal 2 juz kita baca setiap hari dengan mentadabburi Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, siapa saja yang menempel berinteraksi dengan Al-Quran, akan Allah berikan keberkahannya. Kenapa Ramadan dikatakan bulan keberkahan, bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena unzila fihil Quran. Karena Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dikatakan sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai pemimpin para malaikat? Karena salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu, salah satunya adalah Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, sebagai pemimpin para rasul, pemimpin umat manusia? Karena salah satu mukjizatnya adalah Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat, salah satunya adalah Al-Quran. Dan kita umat Islam dikatakan sebagai kuntum khair ummatin, dikatakan sebagai umat yang terbaik karena kita diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menyesal, jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita malas untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran, maka insya Allah kejayaan umat ini akan kembali diraih oleh umat Islam. Dan insya Allah kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak kita, untuk keturunan kita, untuk masyarakat kita, insya Allah Ta'ala. Hadanallahu wa ikum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.